Pemirsa, kalau kita lihat tadi sudah dua fraksi yang mengatakan tidak untuk hak angket, yakni Golkar dan juga Demokrat. Sekarang kita lihat komposisi di parlemen sekiranya hak angket ini bergulir seperti apa, pemirsa. Partai-partai mana yang kemudian nanti akan istiqomah lah dalam bahasanya, pemirsa, ya, untuk mengusulkan hak angket. Nah, ini dia, pemirsa, kalau kita lihat dari Nasdem 59 kursi, PKB 58, PKS 50 kursi. Jadi total 167 kursi untuk koalisi Anies Muhaimin. Jikalau memang partai-partai ini nanti akan mengusulkan hak angket. Kalau dari koalisi Prabowo Gibran seperti apa, pemirsa, ini ada 261 kursi, PAN, Demokrat, Golkar, dan juga Gerindra. Bisa dikatakan bahwa ini yang nanti akan menolak untuk digulirkannya hak angket. Lantas bagaimana untuk 03? Ini Ganjar Mahfud, total 147 kursi, 19 kursi P3, 128 dari PDIP. Meskipun, pemirsa, malam hari ini sebenarnya saya berusaha menghubungi pihak-pihak yang mengusulkan, tapi sekarang saya tanya saja ya kepada Kang Aceh. Kang Aceh, setuju nggak sih kalau di sini Mas Pangi mengatakan hak angket itu politis, partai yang mengatakan yes karena memang kalah secara quick count, partai mengatakan no karena barisan dari yang menang. Bagaimana Kang Aceh? Ya, kalau sudah masuk ke dalam Senayan, maka itu ya pasti politis. Karena itu menurut saya tidak bisa dipisahkan bahwa kebijakan-kebijakan atau berbagai perdebatan di Senayan atau di gedung DPR itu adalah perdebatan politik. Dan karena itu, karena perdebatan politis, maka sebaiknya ya proses pemilu ini jangan diintervensi oleh kekuatan politik. Lebih baik biarkan bekerja secara profesional, baik penyelenggara pemilu yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk memastikan agar pemilu ini betul-betul jujur, adil, bebas, dan rahasia sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur di dalam undang-undang. Nah, kalau sekarang kita menginterupsi proses perhitungan suara yang sudah memastikan kemenangan Prabowo Gibran, yang saya kira jelas sekali kemenangannya adalah 58%. 58% itu adalah suara rakyat, suara mayoritas rakyat yang menginginkan Prabowo Gibran. Lalu proses itu mau diinterupsi oleh kekuatan politik yang belum tentu juga merepresentasikan keinginan rakyat. Rakyat menurut saya dalam suasana kebatinannya hari ini, sudahlah, kita ini sudah menyelesaikan hajat besar, yaitu pemilu, pilpres, dan pileg. Ya, masa kampanye telah dilewati dengan baik, pencoblosan telah selesai, gitu ya. Karena itu ya kita harus move on, ya. Tidak bisa kita lakukan melalui, kalau ada pelanggaran-pelanggaran, katakanlah kalau mau dikatakan demikian, maka sebaiknya itu bisa diselesaikan melalui mekanisme yang telah diatur di dalam undang-undang. Tinggal laporkan kecurangan tersebut di Bawaslu. Kalau ada penyelenggara pemilu dinilai melanggar etika atau melanggar undang-undang, tinggal dilaporkan ke DKPP. Kalau memang misalnya setelah hasil pemilu telah ditetapkan masih ditemukan adanya potensi-potensi pelanggaran, kan ada mekanisme yang telah diatur melalui Mahkamah Konstitusi. Jadi saya kira seharusnya DPR sendiri ya mengikuti apa yang telah dibuat sesuai dengan undang-undang yang dibuat oleh DPR, gitu loh. Kita ini harus konsisten dengan undang-undang yang dibuat oleh kita sendiri, gitu. Karena itu jangan sampai ya undang-undang yang telah dibuat oleh kita sendiri itu justru kita tidak laksanakan. Nah, karena itu ya kita serahkan pada mekanismenya. Lalu misalnya soal upaya untuk mendelegitimasi terhadap pemilu saat ini, ya kan kita juga harus tahu bahwa KPU, Bawaslu itu adalah produk yang disepakati di Komisi 2. Semua partai politik ikut serta di dalam memilih penyelenggara pemilu tersebut.
Oke. Karena itu percayakan kepada mereka gitu loh. Oke, sekarang saya ingin ke Gitu, Mas Mbak. Herzaki. Mas Herzaki, sama tidak jawabannya dengan yang Kang Aceh mengatakan? Ya memang politis, itulah memang yang menjadi cara yang dilakukan oleh anggota DPR di parlemen. Kalau sudah urusan hak angket, tergantung positioning dari partai tersebut. Mas Herzaki. Ya itu kan lembaga politik ya, parlemen ya pasti hak politik lah. Dan cenderung memang niatannya politik, mau apa lagi gitu. Ya kan, kita bicara mengenai hak angket, ya itu tadi disampaikan, ya hak anggota DPR dan setiap tindak lanjut DPR di dalam itu ya pasti terkait dengan politik gitu. Yang penting kan apakah politik itu untuk kemaslahatan atau kebaikan bersama atau misalnya hanya untuk kepentingan segelintir golongan. Tapi kalau yang pasti kami melihatnya begini gitu ya. Lebih baik kita kawal dulu aja nih proses. Proses ini belum selesai. Proses ini belum selesai. Ayo kita cermati C1, kita kumpulkan sama-sama. Kan kita sama-sama tahu nih, yang paling penting kan C1 aja nih. Ya kan? Lalu yang kedua nih ada yang tadi sirekap yang saya sampaikan. Tolong dong ya, misalnya di daerah saya nih, ada daerah namanya Kayong Utara, ada daerah namanya Ketapang. Itu kecil sekali ini, masih lambat sekali menguploadnya ke sistem. Ada apa nih? Kan seharusnya selesai langsung diupload dong ke sistem, tapi kok masih ditahan-tahan? Misalnya, nanti kan orang mikirnya kayak gitu. Lebih baik saran kami daripada menuduh sana curang sini curang, ayo C1 ini dicocokkan, dilihat yang kita pegang, saksi kita masing-masing, lalu ambil di sistem sirekap KPU, ayo diambil di situ, cocokkan, bener nggak nih, sama nggak? Lu lihat loh kok daerah-daerah tertentu masih minim ya, padahal daerah itu internetnya bagus. Kenapa nih sirekapnya seakan-akan form C1-nya itu tidak juga diunggah ke dalam sistem ini? Ada apa nih? Nah, itu yang harusnya dipertanyakan gitu loh. Jangan misalnya mensibukkan diri dengan melihat tabel, lihat grafik di sirekap yang memang salah. Tabel dan grafik di sirekap itu banyak yang masih belum benar itu. Tapi itu kan bukan kekuatan hukum di situ, bukan. Yang penting dilihat di sirekap ini, lihat di TPS masing-masing, ada C1 plano di situ. Mohon maaf ya kalau saya agak menjelaskannya agak teknis nih. Karena saya inginnya begini, ini pemilu sudah berjalan dengan baik, aman ya. Lancar, bagi kami demokratis, jujur dan adil. Kita tahu hari ini ada pahlawan-pahlawan demokrasi, hampir 100 orang loh yang meninggal hari ini. Dalam pemilu kali ini karena kecapean, karena ada yang sampai jam 10 pagi, jam 3 pagi, jam setengah 7 pagi. Maksud saya mungkin lebih baik energinya difokuskan ke situ juga gitu. Jangan sampai ini seakan-akan KPPS-nya udah bekerja keras, lalu dibilangnya wah KPPS-nya nggak benar ini, padahal mereka sudah benar-benar serius, sungguh-sungguh bahkan sampai pagi ini ya dalam melaksanakan proses ini. Saran kami, haknya silakan, memang hak angket itu adalah hak setiap anggota DPR untuk menjalankan itu. Tapi yuk kita kawal dulu ini proses ini, lalu silakan ayo di ranah hukum ada C1 sama-sama kita bawa, kalau perlu maju ke MK. Kalau misalnya ada bukti silakan, nggak apa-apa. Kalau menurut kami sih itu langkah lebih tepat gitu. Tetapi tolong dong, kalau memang tidak ada buktinya, janganlah kemudian dibuat heboh, dibuat gaduh. Ya, itu aja kami harapkan. Ayo kita jaga betul situasi kondusif saat ini. Mas Pangi, kalau memang hak angket ini menjadi hak yang begitu politis, lantas kalau untuk menangani permasalahan pelanggaran pemilu, ini ranahnya siapa? Apakah seharusnya itu urusan Bawaslu lah, KPU lah, atau bagaimana? Ya memang selama ini sejarah juga 2014 kan nggak terjadi hak angket, 2019 juga nggak ada kan. Itu diselesaikan di Bawaslu, di MK, problem-problem persoalan pelanggaran pemilu. Tidak pernah yang ditarik berhasil karena memang kekuatan di parlemen waktu itu kan tidak cukup mumpuni. Nah sekarang ada harapan karena memang ada 217 PDIP. Ditambah hari ini koalisi dari perubahan ada sekitar 200 berapa tadi, 260 ya, lebih kurang. Nah jadi mereka sangat level confident untuk melakukan hak angket karena kekuatan politiknya di parlemen cukup mumpuni, apalagi ada PDIP. Biasanya kekuatan PDIP itu lumayan kalau untuk mengusulkan, apalagi mereka kan fraksi mereka memimpin hari ini, mereka terbesar. Yang kedua adalah apakah hak angket itu akan mengubah posisi hasil pemilu? Karena hak angket itu misalnya nomor 1 akan nomor 3, misalnya tadi ada pelanggaran. Nah, tiba-tiba nanti yang pemenang pemilu adalah 01. Menurut saya dari 25% ke menjadi angka 58%, itu kan hampir 8 juta ya. 8 juta itu artinya bagaimana membuktikan kecurangan sebegitu besar. Nah, tapi kalau kemudian semangatnya adalah untuk melakukan penyelidikan, untuk rekomendasi, untuk perbaikan pada pemilu yang akan datang, orientasinya itu kan cukup bagus. Nah, yang ketiga adalah misalnya bansos ya. Kecurangan itu kan dianggap bukan membuktikan yang 8 juta tadi, tapi bagaimana bansos kemudian dijadikan sebagai alat untuk bantalan aspek elektoral. Nah kalau itu pun sebenarnya agak dilematis juga, karena yang mengusulkan, yang menyetujui bansos atau bantalan sosial itu kan DPR juga, Cak. Nah sekarang kalau kemudian DPR melakukan penyelidikan terkait bansos disalahgunakan,
dimajukan pembayarannya sebelum tanggal 14 Februari. Ada yang 600.000, Baik. ada beras yang 10 kilo, ada bantalan sosial yang lain dimajukan sebelum tanggal 14 pemilu. Kalau itu dilakukan penyelidikan oleh DPR, Baik. kenapa nggak dari awal DPR memastikan bahwa setiap pemilu itu di stop, dihentikan yang namanya bantalan-bantalan sosial model-model Baik. begini. Baik. Supaya setelah kejadian baru ribut. Baik. Nah Baik. sekarang kan yang dipersoalkan kan soal pelanggaran. Yang dipersoalkan setelah hasil pemilunya. Oke. Tapi sebelumnya kenapa DPR-nya diam gitu untuk Oke, tidak baik. menghentikan semua kegiatan-kegiatan? Kenapa disetujui semua maunya pemerintah gitu? Baik, nanti sesaat lagi saya mau tanya kepada Kang Aceh bahkan juga Mas Herzaki. Tidak terjadi dalam pemilu sebelumnya hak angket pelanggaran pemilu terjadi sekarang karena di atas angin yang mau mengusulkan ini secara prosentasi juga besar. Apa yang dilakukan oleh koalisi di judul saya koalisi gemoy meredam hak angket ini sesaat lagi.